SMK ya ke tugas pokok fungsi di SMK. Mungkin kalau di SMA lebih banyak ke teoritisnya ya mungkin lebih banyak ke pemahaman. Tetapi kalau di SMK lebih banyak ke praktek. Ya, jadi Bapak Ibu bisa menonjolkan prakteknya itu seperti apa. Nah ini yang untuk SMA itu lebih ke tupoksi guru untuk tingkat SMA. Video menunjukkan gambaran yang mampu mengatasi keterbatasan PTMT. Nah, jadi ada nggak di situ muncul nggak misalnya pembelajaran mengatasi PTMT dan sebagainya. Kalau itu muncul bagus ya sesuai, nah nanti nilainya bisa bagus di situ Bapak Ibu. Nah poin di konten ini tadi totalnya adalah 60%. Jadi tolong poin-poin ini yang nanti Bapak Ibu perhatikan sehingga dalam membuat itu paling nggak ya PTMT-nya muncul, learning loss-nya muncul, ada inovasinya di situ apa seperti apa itu muncul, terus pemanfaatan TIK-nya ya. Jadi Bapak Ibu di TIK ini karena pada prinsipnya kita dalam pandemi COVID ini pembelajaran daring kemarin kan tidak terlepas dari TIK ya. Jadi penggunaan TIK dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Bapak Ibu ya agar lebih membawa manfaat. Nah, seperti apa yang Bapak Ibu lakukan kaitannya dengan TIK yang Bapak Ibu lakukan dalam PTMT itu yang Bapak Ibu gunakan dan sebagainya. Terus ini dampak itu terhadap hasil pembelajaran. Jadi dampak ini dilihat terhadap hasil pembelajarannya. Jadi dari imbas kegiatan yang Bapak Ibu lakukan ya selama pelaksanaan PTMT dalam mengatasi learning loss itu dampaknya seperti apa? Nah, mungkin Bapak Ibu bisa ditunjukkan melalui antusiasme dari siswa yang ingin bersekolah terus ingin datang ke sekolahan ya bisa juga ditunjukkan dengan hasil nilai yang bagus gitu ya atau mungkin hal yang lain yang bisa ditunjukkan dari dampak hasil pembelajaran itu apa saja ya. Nah, tindak lanjut upaya-upaya apa yang dilakukan oleh Bapak Ibu guru SMA, karena ini untuk guru SMA, sebagai penguatan dari pelaksanaan kegiatan pembelajaran. Jadi mungkin di dalam best practice yang Bapak Ibu lakukan, masih ada hal-hal yang perlu ditingkatkan lagi, ya mungkin di akhir-akhir video itu bisa juga disampaikan tindak lanjut yang akan dilakukan, misalkan apa, Bapak Ibu akan melakukan apa. Nah ini berupa refleksi ya dari pembelajaran yang Bapak Ibu lakukan, termasuk pengembangan dirinya. Mungkin ada hal-hal yang belum optimal, mungkin model yang Bapak Ibu itu perlu diperbaiki, misalkan pada hal ini misalkan, sehingga bagi pihak lain yang akan menyontoh praktek baik yang Bapak Ibu lakukan itu nanti akan bisa lebih baik lagi. Nah kalau tadi untuk guru SMA, ini untuk guru SMK, tentunya kalau guru SMK nanti dikaitkan dengan video itu, substansi dalam video itu dikaitkan dengan mata pelajarannya, baik atau program keahliannya. Ini harus sesuai ya. Jadi program keahlian yang di Bapak Ibu ampu untuk guru SMK ini. Ya, misalkan guru mesin ya menggambarkan bagaimana praktek di mesin, karena selama ini mungkin ya orang-orang atau siswa di jurusan mesin kan tidak bisa. Kalau mungkin elektro itu bisa praktek di rumah, kalau mesin kan susah ya. Nah itu seperti apa PTMT yang dilakukan misalkan dengan program keahliannya di mesin misalkan. Nah video menunjukkan pembelajaran ini hampir sama dengan yang SMA tadi ya. Jadi masih mengkaitkan dengan PTMT dalam rangka mengatasi learning loss. Inovasinya juga sama, inovasi guru di SMK itu seperti apa, baik dari aspek perencanaan, materi, atau metodenya, atau medianya, atau penilaiannya. Jadi ini tidak harus semuanya, kalau bisa semuanya bagus. Mungkin Bapak Ibu, mungkin di aspek penilaiannya saja, itu bisa diangkat ya sebagai praktek baik. Jadi bagaimana cara-cara penilaian yang efektif dalam PTMT dan seterusnya, sehingga bisa menjadi percontohan kepada yang lain. Pemanfaatan TIK juga sama ya, ini paling enggak tadi dalam 5M ya. Jadi 5M itu mulai dari merencanakan, melaksanakan, menilai, membimbing, dan melatih. Itu 5M. Ya, kalau Ki Hajar Dewantara kan 3 ngo ya.
Udah ngerti, ngerasa, ngelakoni. Ya. Oke, yang kelima, ini dampak hampir sama tadi. Ini dilihat juga dinilai oleh dampaknya. Ya, kalau SMA mungkin tidak dilihat dampaknya kaitannya dengan Dudi, dengan Digit Factory dan sebagainya. Ini mungkin untuk SMK karena sekarang ada SMK PK, ya, kalau dulu ada COE, tahun ini menjadi PK. Nah ini mungkin agak spesifik yang SMK. Nah, seperti apa? Misalkan di situ dampaknya terhadap pengakuan terhadap Dudika, ya, terhadap serapan lulusan, misalkan sampai ke sana itu akan bagus kalau bisa ditampilkan. Ini khususnya yang SMK ini termasuk link and match-nya dengan industri seperti apa. Terus misalkan tentang kurikulum cost-nya misalkan ya. Nah, ini bisa juga ditampilkan di situ Bapak Ibu karena SMK ini kan agak spesifik ya, spesifik. Terus ada rencana tindak lanjut, ini hampir sama dengan yang SMA tadi. Nah, ini untuk guru, untuk kepala sekolah ya sebetulnya poin-poinnya hampir sama Bapak Ibu, cuma ini di konten ini disesuaikan dengan tupoksi kepala sekolah. Ya, kalau ini yang SMA ya memuat perencanaan, implementasi atau evaluasi terhadap penata kelolaan sekolah. Terus bagaimana pelibatan stakeholder yang efektif dan efisien misalkan. Nah, di situ bisa muncul sebagai bagian dari tupoksi kepala sekolah, yaitu akan bagus. Kalau ini bisa muncul semuanya, ya nilainya akan tinggi. Nah, misalkan juga video itu menunjukkan kemampuan kewirausahaan, misalkan dari kepala sekolah, atau menggambarkan ekosistem pendidikan yang baru, yang mengedepankan suasana belajar yang menarik, nyaman, pemanfaatan TIK oleh kepala sekolah SMA ya dalam optimalisasi mengenai manajerial dan optimalisasi PTMT dalam mengatasi learning loss. Ini poin-poin yang untuk kepala sekolah yang SMA. Ya, nanti mungkin agak sedikit berbeda nanti yang untuk SMK. Nah, ini yang untuk SMK ya, tapi beberapa poin hampir sama ya Bapak Ibu, hampir sama. Tapi yang beda di sini muatan dari dan bagaimana perencanaan implementasi evaluasi terhadap perubahan perkembangan dinamika IDUKA misalkan ya, atau kalau tadi Dudika ini ya sama Dudika ya, serta pelibatan stakeholder secara efektif dan efisien ya. Terus video ini menunjukkan kemampuan kewirausahaan pendidikan di kejuruan atau vokasi bisa dimunculkan di situ. Jadi aspek kejuruan untuk yang SMK itu sebagai Bapak kepala sekolah itu apa? Nah, itu bisa dimunculkan di situ. Itu yang bisa menjadi praktek baik bagi yang lain. Termasuk misalkan video menggambarkan kemampuan membangun ekosistem pendidikan baru yang membutuhkan suasana belajar menarik, nyaman, ya, pemanfaatan TIK oleh kepala sekolah dalam optimalisasi kapabilitas mengenai manajerial dan seterusnya. Yang intinya tupoksi kepala sekolah ini dalam pelaksanaan PTMT dalam mengatasi learning loss, termasuk dampaknya ya, misalkan dapat nilai-nilai positif dari IDUKA, pengakuan, ya, kualitas serapan, pertumbuhan usaha dan sebagainya. Ya, ini bisa juga ditampilkan di situ. Nah, ini mungkin tidak semuanya ya Bapak Ibu, tapi mungkin coba diambil karena durasi hanya 5-7 menit. Nah, itu apa yang menjadi Bapak Ibu kepala sekolah ini menjadi keunggulannya di situ yang bisa menjadi inspirasi bagi sekolah-sekolah yang lain, itu bisa dimunculkan karena ini tidak banyak waktunya, maka perlu diambil yang spesifik dan itu menjadi keunggulan Bapak Ibu. Nah, itu yang perlu dimunculkan di sana. Nah, kalau tadi terkait dengan konten ya, jadi dari teknis, terus dari konten guru, konten kepala sekolah, dan yang terakhir naskah itu juga sama. Untuk teknis dan naskah ini penilaiannya sama, ya. Jadi dilihat dari langkah-langkahnya, ureanya, ya, ejaan bahasanya menggunakan POEBI ya, menjelaskan langkah-langkah pelaksanaan praktek terbaik di PTMT itu seperti apa, terus menginspirasinya. Jadi langkah-langkah itu yang Bapak Ibu lakukan nanti kalau di video belum begitu muncul secara detail, itu bisa disajikan di naskah. Cuma tadi dibatasi ya Bapak Ibu,
diingat bahwa maksimal 5 lembar. Nah, mungkin poin-poin langkah-langkah pokok yang Bapak Ibu lakukan di praktek baik itu, kalau di video belum muncul semuanya, baru menggambarkan sedikit, nanti bisa didetailkan di naskahnya Bapak Ibu untuk memperkuat apa yang Bapak Ibu jelaskan yang ada di video. Nah, yang pada intinya di akhirnya ini bagaimana yang Bapak Ibu lakukan ini bisa menginspirasi, ya, menginspirasi yang lain atau mendorong pengembangan, memberikan pengungkit bagi guru lain atau bagi kepala sekolah lain, bagi organisasi, bagi kinerja, ya, bagi siswa termotivasi dan sebagainya. Nah, ini jadi apa pengalaman-pengalaman baik Bapak Ibu terkait dengan PTMT ini yang Bapak Ibu lakukan, ini yang diangkat dalam kegiatan apresiasi ini, pemberian apresiasi ini Bapak Ibu. Nah, ini untuk tadi untuk guru, kalau ini untuk kepala sekolah juga hampir sama ya Bapak Ibu, poin-poinnya sama, ya, baik di langkahnya, ureanya ya. Jadi ini memang harus karya Bapak Ibu sendiri ya. Jadi di situ urea nyata dari Bapak Ibu sendiri yang Ibu lakukan. Maka paling enggak ya di dalam video ya harus peranan Bapak Ibu kalau sebagai aktor ya di situ paling enggak ya harus muncul. Karena Bapak Ibu harus muncul di situ kalau Bapak Ibu sebagai aktornya yang melakukan praktek baik itu. Ini agak saya lompati. Nah, yang telah lolos pada tahap pertama tadi ya, penilaian video dan naskah tadi ya, kalau lolos 20 besar nanti masuk 20 besar akan dipanggil Jakarta. Nah, saat dipanggil ke Jakarta ya 20 besar itu nanti akan dilakukan penilaian presentasi atau wawancara di sana. Jadi Bapak Ibu presentasi, wawancara, waktunya kurang lebih 30 menit. Apa yang dinilai di sana? Yaitu paling enggak yang pertama penguasaan substansinya itu 50%, penggunaan TIK-nya itu 30%, penampilannya itu 20%. Nah, ini poin-poin yang dinilai saat presentasi. Ya, ini yang masuk nanti finalis ya, yang 20 besar setiap kategori. Di substansi yang dinilai mulai kesesuaian antara substansi dengan yang dipresentasikan, kesesuaian antara isi presentasi dengan isi video, ya, komprehensif dari penjelasan substansi, aspek inovasi, kreativitas, inspiratifnya di situ digali di situ Bapak Ibu, kelancaran menjawab dan kesesuaian antara pertanyaan dan jawaban. Ini dari aspek substansi. Dari aspek TIK. Nah, jadi optimalisasi penggunaan TIK-nya seperti apa, tampilan tayangan ya, estetis, informatif ya, penggunaan TIK yang digunakan, kreativitas dalam presentasi, penguatan sumber belajar dan sebagainya. Nah, ini penilaian di TIK, poin-poinnya yang nanti akan dinilai presentasi. Dan yang terakhir adalah penilaian untuk penampilan. Untuk tampilannya, kerapian berpakaian, penggunaan bahasa, intonasi suara, kelancaran dalam presentasi, teknik presentasinya, dan penggunaan waktunya, jadi pengaturan waktunya yang disediakan. Nah, ini pengaturan waktu saat presentasi, jadi nanti ini yang masuk 20 besar, ada pengenalan diri 2 menit, penyajian naskah atau tayangan 15 menit, tanya jawab 13 menit. Nah, ini nanti setelah itu presentasi nanti akan dinilai Bapak Ibu. Yang naskah tadi secara total nanti untuk menjadi 3 besar, ya kan ada presentasi dan video dan naskah ya. Di video dan naskah ini bobot di akhirnya itu akan menjadi 40%, terus paparan presentasi itu 60%. Nah, nilai akhir ini nanti di rata-rata dijumlahkan dan nanti akan diambil 3 besar terbaik di setiap kategori. Nah, ini tahapan penilaian, saya kira tadi sudah saya sampaikan, ini saya lewat aja, agak percepat. Ini tim juri kita diambil dari, ada yang dari perguruan tinggi, dari akademisi, dari praktisi, dan sebagainya ya. Nah, ini oleh tim-tim yang sudah terseleksi Bapak Ibu ya, jangan khawatir, ini sudah terseleksi. Karena sudah berpengalaman, sudah beberapa kali penjurian. Nah, ini memiliki latar belakang akademik di bidang pendidikan, ilmu yang relevan, memiliki keahlian, ya,
memiliki pengalaman dan sebagainya, termasuk bagaimana menangani data integritas. Saya kira itu saja Bapak Ibu yang saya sampaikan untuk pemberian apresiasi untuk SMA dan SMK. Monggo nanti kalau ada pertanyaan bisa disilahkan, tetapi mungkin ke Diksus dulu, baru nanti mungkin ada pertanyaan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Apri untuk penjelasannya, sangat detail sekali tadi Pak. Baik, untuk selanjutnya kesempatan untuk menjelaskan materi mengenai apa saja mekanisme dan juga tata caranya untuk jenjang SLB dan juga sekolah penyelenggara pendidikan inklusif kepada Pak Dr. Bambang Nugroho, dipersilakan. Halo Pak Bambang, suaranya masih belum terdengar jelas Pak suaranya. Halo, apakah terdengar suaranya? Ya sudah Pak, sekarang sudah. Saya akan channelnya nggak di sini Bang? Baik, silakan Pak. Oke. Yang saya hormati Ibu Dr. Reni Yunus beserta staf, Bapak narasumber, Bapak Dr. Apri, Bapak Ibu Kepala Dinas Pendidikan, Kabupaten maupun Provinsi, serta Bapak Ibu, guru maupun kepala sekolah, dimanapun berada, peserta sosialisasi, apresiasi guru, dan kepala sekolah inspiratif yang saya hormati. Saya kebagian untuk menjelaskan kaitannya dengan detail-detail memberikan apresiasi bagi guru SLB dan guru pendidikan, guru pembimbing khusus, serta kepala sekolah SLB. Sebetulnya sudah banyak yang disampaikan oleh Pak Apri, bisa dikatakan 85% sudah dijelaskan oleh Pak Apri, tapi sifatnya saya adalah memotivasi bagi para guru SLB, guru pembimbing khusus di SPPI, Sekolah Penyelenggara Pendidikan Inklusi, dan kepala SLB, yang berdasarkan pengalaman sampai saat ini, tiap kali dibuka kesempatan untuk ikut lomba, para guru SLB, kepala sekolah SLB, itu sangat sedikit yang mendaftar. Ini yang sangat menyedihkan. Saya tidak tahu persis, apa karena kurang percaya diri, atau kurang waktu, atau bagaimana. Padahal secara real sebetulnya para guru SLB, kepala sekolah SLB itu sangat luar biasa. Ya. Jadi banyak hal-hal yang unik yang bisa dibagikan kepada sesama guru atau sekolah-sekolah lain. Dan guru SLB itu kalau dokter ya sebetulnya dokter spesialis. Ya, ada dokter umum, ada dokter spesialis. Maka bagi Bapak Ibu guru, kepala sekolah SLB, mari ya, waktu kesempatan yang diberikan kepada kita ini ya kita tanggapi, kita respon dengan sebaik mungkin. Saya akan mulai dengan mengapa perlu diadakan apresiasi bagi guru SLB, kepala SLB, dan
guru pembimbing khusus inspiratif. Mengapa? Kok perlu diadakan apresiasi? Yang pertama yang perlu kita perhatikan bahwa guru dan kepala sekolah itu terus perlu berkembang dan menguasai pengetahuan dan teknologi terkini, terlebih lagi pada masa pandemi COVID-19 ini. Jadi para guru SLB, para kepala sekolah SLB itu terus-menerus harus berkembang, ya, di masa perkembangan teknologi ini. Nah, seringkali yang didengar adalah, wah kami itu hanya guru SLB, kami kepala sekolah SLB. Bahkan dia mengatakan jangan susah-susah kalau untuk guru SLB. Jadi standarnya itu sama sebetulnya dengan sekolah-sekolah reguler. Para guru SLB, kepala sekolah SLB juga harus maju, harus berkembang, harus bisa mengaktif perkembangan teknologi modern. Ya. Juga di masa-masa pandemi COVID-19 ini, guru SLB, kepala sekolah SLB sangat diharapkan. Bapak Ibu mengalami bahwa mengajar, mendampingi anak-anak yang peserta didik yang notabene biasa, di sekolah-sekolah reguler saja tidak gampang. Apalagi peserta didik yang berada di dalam satuan pendidikan di sekolah luar biasa. Jadi kesulitannya bisa dikatakan 5-10 kali lipat. Mengajar anak autis, mengajar anak peserta didik yang mengalami hambatan pendengaran, mengajar anak peserta didik yang mengalami hiperaktivitas setengah mati, luar biasa susahnya. Nah, praktek-praktek baik yang Bapak Ibu sudah lakukan ini, ya direlakan untuk berbagi di dalam kancah lomba guru inspiratif ini maksudnya. Maka kami sangat mengharapkan Bapak Ibu, guru maupun kepala sekolah baik di satuan pendidikan sekolah luar biasa maupun di sekolah satuan penyelenggara pendidikan inklusi itu merespon dengan baik. Yang kedua, mengapa? Karena berbagai macam strategi pembelajaran yang menginspirasi sangat dibutuhkan dalam melaksanakan pembelajaran pada masa pandemi ini. Banyak guru-guru SLB yang bingung mau diapakan di masa pandemi ini, dalam PTMT ini yang tidak 100% anak-anak bisa offline, mau diapakan. Maka kebijakan Merdeka Belajar dan pembelajaran tatap muka sebagai upaya untuk mengatasi terjadinya learning loss itu ditetapkan oleh pemerintah. Jangan sampai learning loss maupun manajemen loss bagi kepala sekolah. Sampai tidak ingat lagi saya itu punya murid atau tidak. Saya ini sebetulnya guru di mana atau saya itu sebetulnya kepala sekolah di mana. Karena paling tidak hampir 2 tahun ini kita tidak offline, tidak tatap muka. Nah, maka bagaimana Bapak Ibu mengendalikan supaya tidak terjadinya learning loss di unit Bapak Ibu, di kelas Bapak Ibu bagi para guru, dan juga bagi DPK yang dimana sekolah regulernya ada peserta didik yang berkebutuhan khusus, itu tidak learning loss, masih tetap terkendali. Nah, praktek-praktek guru yang dan kepala sekolah yang inspiratif ini perlu digali sebagai percontohan bagi sesama. Tadi Pak Apri sudah menyampaikan. Maka Direktur Guru Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus menyelenggarakan apresiasi guru dan kepala sekolah dengan tema yang sama, ya, bergerak dengan hati, pulihkan pendidikan. Coba kalau nanti membuat suatu video presentasi Bapak Ibu pengalaman baik mempresentasikan best practice Bapak Ibu. Perhatikan temanya, bergerak dengan hati, pulihkan pendidikan. Saya pribadi tidak ragu kalau kaitannya dengan guru SLB, kepala sekolah SLB, pasti dengan hati. Kalau tidak dengan hati, tidak bisa menjadi guru di sekolah luar biasa atau menjadi kepala sekolah di sekolah luar biasa. Ini keyakinan saya. Saya pernah menjadi guru SLB, kepala sekolah SLB. Jadi hati itu sungguh-sungguh menjadi dasar. Bapak Ibu yang saya hormati, khususnya Bapak Ibu guru SLB dan kepala sekolah SLB, Bapak Ibu itu sudah melaksanakan banyak hal sebetulnya di masa pandemi ini untuk mengikat para siswa supaya tidak learning loss. Dan bagi kepala sekolah tidak manajemen loss, ya, dengan menggunakan pendekatan hati.
Maka jangan ragu-ragu lagi mengikuti, merespon apa yang ditawarkan oleh Kementerian Pendidikan, Ristek, dan Teknologi. Ya, sekarang soal mengenai pengertian. Apresiasi saya tidak akan menjelaskan, Pak Apri tadi sudah menyampaikan. Nah, guru SLB itu siapa? Saya akan mulai guru SLB supaya nanti tidak bingung. Yang diikutkan itu siapa? Guru SLB adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik berkebutuhan khusus di SLB. Jadi sistemnya adalah sistem segregatif yang terpisah. Nah, itu adalah guru SLB, mengajar di satuan pendidikan sekolah luar biasa atau sekolah khusus yang terpisah dengan sekolah reguler. Nah, guru pembimbing khusus itu siapa? Guru pembimbing khusus itu juga pendidik profesional dengan tugas utama membimbing, mengarahkan, melatih, dan mengevaluasi peserta didik berkebutuhan khusus pada sekolah reguler, atau sekolah penyelenggara pendidikan inklusi. Jadi di SPPI, Sekolah Penyelenggara Pendidikan Inklusi itu ada guru pembimbing khusus. Nah, sekarang ini ada dua versi. Guru pembimbing khusus sebagai tugas tambahan, artinya guru mata pelajaran diberi tugas tambahan kurang lebih 6 jam pelajaran. Ya. Jadi guru bimbingan konseling, guru mata pelajaran yang lain ada tugas tambahan, itu termasuk GPK. Lalu versi yang kedua adalah guru pembimbing khusus full time. Tugasnya memang tidak mengajar mata pelajaran tertentu, tetapi memang sebagai pendamping di sekolah penyelenggara pendidikan inklusi. Ya. Guru pembimbing khusus ini berasal dari program studi pendidikan khusus. Ya. Nah, Kementerian Pendidikan Nasional Riset dan Teknologi dalam hal ini Dikmendiksus memberi kesempatan kepada para guru yang mengajar di satuan pendidikan penyelenggara inklusi, ya, satuan pendidikan penyelenggara inklusi. Ya, jadi guru-guru yang berada di sekolah inklusi. Mungkin Bapak Ibu lalu bingung, tempat kami itu nggak ada GPK-nya karena memang GPK belum rata. Tapi Bapak Ibu mengajar di sekolah inklusi. Maka nanti ada keterangan bahwa memang Ibu, Bapak itu mengajar di sekolah inklusi yang telah ditunjuk oleh pemerintah. Atau Bapak Ibu mendampingi peserta didik berkebutuhan khusus yang berada di sekolah reguler. Ya. Ya. Dan secara nyata, ya, memang Ibu, Bapak itu diberi tugas untuk membimbing peserta didik berkebutuhan khusus itu di sekolah reguler tersebut. Lalu kepala SLB inspiratif itu seperti apa? Kepala sekolah SLB inspiratif itu adalah pimpinan sekolah yang mampu menjalankan tugas-tugas manajemen secara aktif, inovatif, kreatif, dan memberdayakan serta mampu menginspirasi warga sekolah yang menjadi tanggung jawabnya. Supaya apa? Supaya tetap semangat, kreatif, termotivasi untuk menjalankan tugasnya dalam segala kondisi dan perubahan. Intinya adalah kepala SLB inspiratif adalah kepala sekolah yang mampu menjaga, ya, mampu menjaga sekolahnya atau unitnya itu untuk tidak kehilangan orientasi pembelajaran, orientasi tata kelolanya di masa pandemi ini. Itu kepala sekolah SLB yang inspiratif. Ini tidak gampang, ya, tidak gampang. Dan saya yakin Bapak Ibu kepala sekolah memberikan pengalamannya, mempunyai pengalaman yang itu banyak supaya sekolahnya itu ya tetap jalan dalam situasi dan kondisi yang tidak menentu seperti sekarang. Learning loss tadi sudah disampaikan oleh Pak Apri. Nah, pembelajaran tatap muka terbatas itu proses pembelajaran dengan dua fase, yaitu masa transisi dan masa kebiasaan baru new normal. Tatap muka, tetapi juga masih ada pembatasan seperti itu. Lalu bagaimana? Ya, sebagai guru saya menjalankan pembelajaran tatap muka terbatas di SLB, sebagai kepala sekolah, bagaimana saya mengendalikan pembelajaran tatap muka di sekolah atau di unit
yang Bapak Ibu pimpin sebagai pimpinan sekolah. Tahapan untuk pemberian apresiasi ini tadi sudah disampaikan oleh Pak Apri, saya akan lewat saja, nanti bisa dipertegas pada waktu tanya jawab. Mulai pendaftaran, seleksi dokumen, kami mengadakan seleksi substansi, pengumuman sampai pada pengumuman pemenang, saya lewati. Tata cara pendaftaran tadi Pak Apri juga sudah menyampaikan tata caranya seperti apa, ya, lalu lewat apa cara pendaftarannya, ya, dengan sistem daring sesuai dengan tautan pada masing-masing ini nanti akan diberikan pada waktu pendaftaran. Ya. Lalu Bapak Ibu mengisi peserta biodata jelas itu, kemudian mengunggah dokumen-dokumen sesuai dengan persyaratan yang ditentukan. Itu tidak jauh berbeda apa yang disampaikan oleh Pak Pri tadi, Pak Apri. Nah, persyaratan guru SLB untuk mengikuti lomba ini. Yang pertama adalah guru SLB dan guru pembimbing khusus. Karena saya mau menjelaskan tiga hal, ya, guru SLB dan guru pembimbing khusus, ya, yang masih aktif dan ditunjukkan dengan surat keterangan dari pimpinan lembaga. Itu yang penting. Guru SLB dan guru pembimbing khusus yang masih aktif, ya, yang ditunjukkan dengan surat keterangan dari pimpinan lembaga. Yang lain-lain sama dengan persyaratan-persyaratan yang tadi disampaikan oleh Pak Apri, saya dilewati saja. Mengapa ini saya tegaskan? Guru SLB itu pernah ada lomba guru berprestasi waktu itu, ternyata bukan guru SLB, tapi guru SMK. Hanya dia senang dengan SLB, tapi mendaftarkan pada link SLB. Ya. Ini bisa bahasa Jawanya itu ketulian atau kecolongan, hingga pada waktu presentasi kok tidak kelihatan bahwa dia guru SLB, ternyata memang bukan guru SLB. Maka ini perlu mendapatkan perhatian. Persyaratan khusus, isi video terkait dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi guru dalam melaksanakan PTMT dan atau upaya-upaya guru dalam mengatasi learning loss selama masa pandemi COVID-19 sesuai dengan level yang tadi saya disampaikan oleh Pak Pri atau Mas. Ya. Persyaratan untuk kepala sekolah SLB yang saya garis bawahi adalah kepala SLB atau sekolah khusus, ya, yang mengikuti untuk kategori kepala sekolah SLB yang hanya memang kepala sekolah SLB atau sekolah khusus, karena ada di provinsi tertentu yang menggunakan sekolah khusus. Provinsi Banten kalau tidak keliru bukan SLB namanya tapi sekolah khusus. Jadi kepala sekolah SLB atau sekolah khusus. Yang lain persyaratannya sama dengan apa yang disampaikan oleh Pak Pri. Persyaratan khusus, isi video terkait dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi kepala sekolah SLB, pengelola PTMT, dan atau upaya-upaya kepala SLB dalam mengatasi learning loss. Jadi, bagaimana Bapak Ibu Kepala Sekolah mengatasi learning loss di unit yang dipimpinnya. Bapak Ibu yang terkasih, tahapan penilaian, tadi Pak Pri juga sudah menyampaikan, tentu yang pertama adalah seleksi administrasi, kedua penilaian karya inspiratif, yang ketiga penilaian presentasi dan wawancara. Nah, seleksi administrasi, ada seleksi atas kelengkapan dan ketepatan dokumen yang dikirimkan peserta sesuai persyaratan. Maka pada waktu mengupload, Bapak Ibu, jangan sampai ada yang tercecer, jangan sampai ada yang tidak terkirimkan. Kadang-kadang kita juga menulis tanggalnya, menulis harinya, itu juga keliru. Maka dalam hal ini juga Bapak Ibu perlu kejelian dan kehati-hatian. Kadang-kadang pelaksananya ini November, ya, ternyata dokumen-dokumen yang dikirimkannya itu jauh dari bulan yang sekarang ini diupload. Bahkan tahunnya tahun 2019. Ya. Jadi tolong sebelum diupload, redaksinya dan juga soal penanggalan keasliannya atau dokumentasinya itu sungguh-sungguh yang teliti. Kemudian penilaian karya inspiratif itu adalah penilaian video dan naskah yang berisi pengalaman terbaik peserta didik dalam mengoptimalkan pelaksanaan pembelajaran tatap muka terbatas. Jadi video ini didampingi dengan naskah
yang berisi pengalaman terbaik. Singkat kata adalah Bapak Ibu mempunyai pengalaman yang luar biasa, yang biasanya tahun-tahun yang lalu itu ditulis naratif dalam bentuk suatu makalah. Nah, sekarang ini pengalaman baik Bapak Ibu, guru, SLB, GPK maupun kepala sekolah itu divideokan dalam bentuk video. Jadi membuat suatu video yang berisi tentang pengalaman baik dari Bapak Ibu. Nah, kemudian yang ketiga adalah penilaian presentasi dan wawancara. Dari ini yang dipresentasikan adalah video yang telah dibuat Bapak Ibu dan naskah yang sudah dikirim sebelumnya. Dengan singkat kata, ya, tahapan penilaian itu yang pertama verifikasi kelengkapan berkas, supaya tidak tercecer tadi, semuanya berkas di-upload semua dengan baik, sesuai dengan link yang dibagikan. Kemudian tahap penilaian pertama memilih dan menilai untuk 20 video terbaik, supaya Bapak Ibu paham, satu peserta, satu video saja. Jadi Bapak Ibu mungkin punya banyak video yang bagus-bagus. Tapi Bapak Ibu memilih satu video yang terbaik yang nanti di-upload di YouTube. Jangan per peserta mengupload sebanyak-banyaknya. Siapa tahu nanti di antara yang saya upload itu ada yang dipilih, itu tidak. Jadi satu peserta, satu video yang terbaik. Kemudian yang ketiga nanti akan dipilih dari 20 video yang terbaik tadi, nanti akan dipilih 5 video terbaik berdasarkan presentasi dan wawancara. Ya. Bapak Ibu yang saya kasihi, ketentuan-ketentuan membuat video secara garis besar seperti yang disampaikan oleh Pak Apri, kaitannya dengan guru SLB dan guru di SPPI, sedikit lain isinya adalah pertama durasinya tetap 5-7 menit, konten videonya berisi tentang pembelajaran di SLB atau di SPPI, pendampingan di SPPI yang merupakan refleksi pengembangan diri dalam melaksanakan tugas profesinya sebagai guru SLB maupun tugas pembimbing khusus di SPPI. Ya. Jadi bagaimana Bapak Ibu mempunyai pengalaman pembelajaran kepada peserta berkebutuhan khusus di satuan pendidikan SLB. Nah, pengalaman baik Bapak Ibu dalam proses pembelajaran itu divideokan dalam bentuk suatu video dengan durasi 5-7 menit. Lalu pertanyaan yang di SPPI bagaimana, Pak? Di SPPI, Bapak Ibu yang menjadi guru pembimbing khusus itu mempunyai pengalaman terbaik juga bagaimana membimbing PDBK, peserta didik berkebutuhan khusus di Satuan Penyelenggara Pendidikan Inklusi di masa pandemi ini, PTMT ini, pembelajaran tatap muka terbatas ini. Ya. Bagaimana Bapak Ibu mengupayakan supaya peserta didik berkebutuhan khusus di SPPI atau sekolah reguler itu tetap juga dapat bimbingan oleh GPK. Nah, tadi saya sampaikan ada peluang tadi ya, ada peluang bagi para guru yang GPK-nya di Satuan Pendidikan Penyelenggara Inklusinya tidak ada GPK, tapi Bapak Ibu membimbing PDBK di sekolah reguler. Nah, itu diberikan kesempatan untuk bisa mengikuti yang yang kategori guru pembimbing khusus di SPPI. Kemudian yang ketiga, video yang dikirim belum pernah dipublikasikan tadi sama dengan Pak Apri, video yang masuk penilaian 20 besar dan akan disertakan pada proses selanjutnya. Jadi yang saya garis bawahi adalah pembelajaran di SLB atau juga pendampingan GPK di SPPI. Alur konten video pertama adalah perkenalan diri, penjelasan isi, narasi, ya. Kemudian praktek pembelajaran di SLB yang dilakukan melalui pembelajaran tatap muka terbatas dengan tetap menerapkan protokol kesehatan. Videonya isinya seperti itu dan pernyataan tindak lanjut. Pertanyaan tindak lanjut tadi Pak Pri juga menyampaikan dari pengalaman ini ada pemikiran apa, ide gagasan apa yang ke depan berdasarkan refleksi pembelajaran atau praktek baik yang sudah dilaksanakan.
Nah, tadi saya katakan ada ketentuan naskah sebagai pendukung dari video yang Bapak Ibu buat. Ada ketentuan naskahnya, ya. Format naskah itu adalah format file PDF. Kertasnya A4, kiri 4 cm, atas 4 cm, bawah 3 cm, dan kanan 3 cm dengan menggunakan 1,5 spasi. Jumlah halaman maksimal 5 halaman, ya. Supaya sungguh-sungguh yang ditulis di dalam narasi itu memang sungguh-sungguh menjelaskan video yang Bapak Ibu upload di YouTube tadi. Sistematikanya bebas, menyesuaikan dengan video. Ini untuk guru SLB. Lalu untuk ketentuan kepala sekolah SLB, bagian besar sama, kontennya itu berbeda. Ya, kontennya video berbeda. Kontennya berisi tentang kapabilitas manajerial di SLB, ya, kemampuan dalam mengorganisir, dalam memanage tata kelola penyelenggaraan sekolah di SLB, sekolah SLB itu untuk kepala sekolah SLB. Dan video yang dikirimkan itu belum pernah dipublikasikan sama persyaratannya. Terus alur kontennya yaitu tentang praktek kapabilitas manajerial di sekolah luar biasa. Misalnya Bapak Ibu sebagai kepala sekolah, kalau pagi itu selalu briefing, misalnya briefing pagi pada para guru, ya, pada para guru di SLB. Ini salah satu contoh. Nah, pengalaman praktek baik untuk menyamakan persepsi atau tugas harian di SLB itu merupakan salah satu bentuk, ya, kemampuan manajerial kepala sekolah di SLB. Masih banyak hal lagi yang bisa dilakukan oleh kepala sekolah. Di beberapa tempat itu ada istilah guling, guru keliling misalnya. Macam-macam lah yang bisa dilakukan oleh kepala sekolah. Kemudian ketentuan naskah sama dengan guru. Ya. Jadi isinya saja yang berbeda. Kemudian Bapak Ibu yang perlu saya sampaikan lagi, aspek dan indikator penilaian. Aspek dan indikator penilaian untuk guru SLB dan guru pembimbing khusus kaitannya dengan karya video dan naskah, apa yang dinilai? Yang pertama adalah aspek teknisnya. Aspek teknisnya itu meliputi indikatornya adalah kualitas gambar, pencahayaan, komposisi gambar, ya, visualnya, ya, visual efeknya seperti apa, kualitas suara, kejelasan suara dan kesesuaian suara dialog dengan visual gambar. Jadi istilahnya pencahayaannya sudah bagus, komposisi gambarnya sudah bagus, tapi suaranya tidak begitu jelas. Nah, itu juga akan dilihat penilaiannya gitu. Kualitas teks dilihat dari kejelasan teks pendukung yang ada di video. Itu di video itu Bapak Ibu juga menuliskan teks-teks tertentu. Sedang melakukan apakah Bapak Ibu ini, lalu ditulis seperti di televisi itu, ada teksnya yang di bawah itu. Ya. Apakah teksnya itu sesuai dengan maksud konten dari video itu. Alur cerita yang disajikan menggambarkan kondisi nyata di lapangan, tidak dibuat-buat, orisinil yang sungguh-sungguh dihadapi oleh Bapak Ibu guru SLB maupun di GPK. Jadi sampaikan durasi video 5-7 menit. Itu kaitannya dengan teknis. Kaitannya dengan konten, Bapak Ibu. Kaitannya dengan konten. Pertama adalah kesesuaian substansi video dengan mata pelajaran atau program keahlian yang diampu oleh guru. Ya. Misalnya guru SLB itu mengajarkan program khusus pengembangan komunikasi, persepsi, bunyi, dan irama untuk tunarungu misalnya. Untuk tunarungu. Ya, tentu video yang dibuat itu yang menunjukkan bahwa Ibu sedang melakukan pembelajaran tatap muka terbatas pada program khusus PKPBI, ya, pengembangan komunikasi, persepsi, bunyi, dan irama. Ya. Menunjukkan itu. Orang melihat itu sudah menunjukkan, oh ini program khusus PKPBI.
Atau Bapak Ibu mau mengajarkan kaitannya dengan keterampilan diri. Bapak Ibu dalam videonya itu menunjukkan Bapak Ibu menggunakan cara-cara tertentu dalam proses pembelajaran pendidikan menolong diri sendiri untuk anak-anak yang mengalami hambatan intelektual. Seperti itu. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, video menunjukkan pembelajaran yang mampu mengatasi keterbatasan PTMT, mengatasi learning loss, menunjang kebijakan merdeka belajar, dan dapat memberikan inspirasi serta dorongan pada teman sejawat. Ya. Nah, Bapak Ibu ini penting. Pada waktu Bapak Ibu memvideo dirinya dalam proses pembelajaran itu, Bapak Ibu itu dengan sekuat tenaga mempunyai inner power, ada kekuatan dari dalam yang dapat memberikan inspirasi bagi orang lain. Ya. Semangatnya, ya, kemudian juga gairahnya dalam mengajar, kemudian tekadnya kelihatan sekali ditunjukkan dalam video yang Bapak Ibu upload. Itu maksudnya. Ya. Wah, luar biasa ini guru SLB ini. Wah, luar biasa ini GPK ini di dalam membimbing peserta didik yang berkebutuhan khusus. Melihat video saja, orang melihat itu sudah tergerak untuk melakukan suatu inovasi, suatu kegiatan pembelajaran yang hebat, yang luar biasa, yang pakai hati dalam menjalankan tugasnya sebagai guru. Seperti itu. Nah, lalu yang berikutnya, video menggambarkan kreativitas inovasi pembelajaran guru SLB dan GPK pada SPPI, pada aspek perencanaan pembelajaran, materi pembelajaran, metode pembelajaran, media, dan penilaian. Ini komprehensif. Ya. Jadi kreativitas inovasi pembelajaran guru SLB dan GPK seperti apa? Loh, mengapa dituntut kreativitas dan inovasi? Karena situasi yang sedang seperti ini menuntut kreativitas dan inovasi bagi para guru dan kepala sekolah. Ya, gimana kreativitasnya? Ya, saya yakin para guru itu mempunyai, guru SLB itu mempunyai akal apa saja, ya, ada saja ya, dalam mengatasi problem belajar bagi peserta didik yang berkebutuhan khusus. Yang keempat, pemanfaatan TIK oleh guru dan GPK pada SPPI dalam optimalisasi pelaksanaan PTMT untuk mengatasi learning loss. Jadi pemanfaatan TIK. Kemudian yang kelima, memberikan dampak terhadap kualitas pembelajaran dalam pencapaian kompetensi, pengakuan dari serapan lulusan. Jadi memberikan dampak terhadap kualitas pembelajaran. Dampak dari pembelajaran itu membuat apa bagi peserta didik? Ya, bagi orang-orang yang melihat video ini, bagi sesama guru yang lain. Lalu tentu ada rencana tindak lanjutnya yang tadi sudah dijelaskan Pak Apri dan juga tadi saya sampaikan. Kalau sudah ini mau apa? Ya, kalau sudah membuat video pembelajaran macam ini, lalu mau apa saya? Berhenti atau saya mempunyai daya lagi untuk menciptakan sistem pembelajaran yang baru. Itu kaitannya dengan kontennya. Naskah menjelaskan langkah-langkah perencanaan, pelaksanaan, dan tindak lanjut dalam pembelajaran, mengandung uraian nyata dan bersifat fakta dari hasil karya sendiri, ya. Menggunakan ejaan bahasa Indonesia yang benar, menjelaskan langkah-langkah pelaksanaan praktek terbaik dalam PTMT untuk mengatasi learning loss, dan menjelaskan tentang konteks pembelajaran terkait dengan potensi lingkungan belajar, budaya, kondisi alam, geografis, dan lain-lain. Ya, kaitannya dengan sekolah luar biasa atau peserta didik berkebutuhan khusus, baik kalau di dalam naskah Bapak Ibu jelaskan situasi kondisi yang Bapak Ibu sekolah yang Bapak Ibu tempati, kumpis Bapak Ibu itu seperti apa karakternya. Dan Bapak Ibu itu sedang mengajar, memberikan pendampingan pada peserta didik yang mengalami hambatan yang apa di sekolah khusus itu. Atau bagi GPK, peserta didik yang didampingi Bapak Ibu guru GPK di sekolah reguler atau SPP itu mengalami hambatan apa? Konteksnya seperti apa? Sehingga jangan sampai nanti tertulis naskahnya konteksnya adalah mengajar untuk anak autis, tapi sebetulnya videonya itu menunjukkan
untuk mengajar anak-anak yang mengalami hambatan disabilitas netra, jadi tidak match. Ya, lalu ada pertanyaan sebetulnya, Bapak Ibu guru ini mau mengajar untuk yang tunanetra atau sebetulnya autis proses pembelajarannya ini, hingga membingungkan bagi para juri. Ya. Sekali lagi, Bapak Ibu sedang berproses mengadakan pembelajaran pada peserta didik yang mengalami hambatan apa, itu jelas karakteristiknya seperti apa. Kemudian untuk yang kepala SLB, kepala SLB secara garis besar sama untuk yang teknisnya, yang kontennya ini yang berbeda, kontennya berbeda. Kaitannya yang pertama, konten yang pertama adalah kesesuaian substansi video dengan kapabilitas manajerial. Ya Bapak Ibu, dalam hal ini pun sebetulnya ada pekasannya, menjadi kepala sekolah di sekolah yang campuran. Kepala sekolah campuran itu ya ada peserta didik yang tunanetra, tunarungu, tunagrahita, atau yang disabilitas netra, disabilitas hambatan pendengaran, dan disabilitas intelektual. Satu unit ada berbagai macam peserta didik yang berkebutuhan khusus, dengan yang satu sekolah SLB mungkin hanya satu hambatan saja. Itu karakternya juga berbeda. Maka Bapak Ibu pada waktu membuat suatu video itu jelas sebetulnya Bapak Ibu ini sedang menjadi kepala sekolah di sekolah yang peserta didiknya itu ada disabilitas yang beraneka ragam atau hanya satu kekhususan. Itu yang saya garis bawahi. Kemudian video menggambarkan kreativitas inovasi, kapabilitas manajerial di SLB. Bapak Ibu mau memamerkan apa sebagai kepala sekolah SLB dalam berinovasi, dalam berkreasi, kaitannya dengan memanage unit layanan di SLB atau di sekolah khusus. Itu. Kemudian konten yang berikutnya yang ketiga, pemanfaatan ikan, saya nggak akan mengulang. Kemudian dampaknya saya nggak akan mengulang. Lalu juga rencana tindak lanjutnya. Saya mau menjadi kepala sekolah yang macam apa? Ya, dengan setelah saya ini membuat video manajerial kaitannya dengan kepemimpinan saya di SLB, setelah ini dari hasil refleksi saya akan melakukan apa untuk ke depan, sehingga ada perbaikan yang continue, ya, sustainable, yang berkelanjutan, tidak hanya berhenti gitu saja, tapi ada sesuatu yang diperjuangkan, ada nilai yang diperjuangkan untuk berikutnya. Naskah, saya tidak akan mengulangi naskah karena tadi di atas sudah. Kemudian untuk presentasi, baik untuk guru SLB, GPK maupun kepala sekolah untuk presentasi, itu isinya sedikit, ya, sebagian besar sama, tapi sedikit berbeda. Yang membedakan adalah hanya kaitannya dengan satuan pendidikannya. Nah, yang pertama yang dinilai kaitannya dengan presentasi dan wawancara, Bapak Ibu perhatikan kaitan yang pertama adalah penguasaan substansi. Persenannya sama seperti yang disampaikan oleh Pak Apri. Nah, indikatornya apa? Dalam penguasaan substansi, kesesuaian antara substansi yang dipresentasikan dan distraksi yang dilaksanakan, yang nyata-nyata dilaksanakan. Itu yang pertama. Ya. Match enggak? Tadi sudah saya sampaikan, match enggak ini? Antara videonya, naskahnya, penjelasannya, itu bisa berbeda, Bapak Ibu. Pengalaman kami jadi juri itu bisa berbeda. Ya kadang-kadang lalu kami ragukan, ini sebetulnya buat sendiri atau gimana ini. Kemudian kesesuaian antara isi presentasi dengan isi video dan naskah. Ya. Dengan menekankan pada optimalisasi PTMT dalam mengatasi learning loss. Kemudian kekomprehensifan penjelasan substansi, inovasinya ada, kreativitasnya ada, inspiratifnya ada. Maka pada waktu presentasi Bapak Ibu juga menunjukkan bahwa Bapak Ibu itu semangatnya luar biasa, menggairahkan dalam memberikan penjelasan itu. Ya. Orang melihat itu sudah tertarik, orang melihat itu sudah tergerak untuk berbuat sesuatu lebih baik. Kemudian kelancaran dalam menjawab pertanyaan, itu nanti setelah presentasi ada tanya jawab.
kesesuaian antara pertanyaan dengan jawaban. Jadi kalau ditanya apa, dijawab apa. Pengalaman kami pernah terjadi, ditanya tentang asesmen diagnostik, ya, apa dibuat asesmen diagnostik sebelumnya, jawabannya kemana-mana, tidak sesuai dengan apa yang ditanyakan. Ini kaitannya dengan penguasaan substansi. Yang kedua, penggunaan TIK, saya tidak akan mengulangi. Kemudian yang ketiga adalah penampilan. Penampilan itu kerapian berpakaian, menunjukkan etika-etika sebagai guru. Jadi nanti pada waktu presentasi, Bapak Ibu diundang, Pak Apri tadi sudah menyampaikan, diundang ke Jakarta, 20 peserta yang terbaik itu, kategori terbaik, 20 peserta tadi, ya menggunakan pakaian yang rapi, menunjukkan seorang guru yang hebat, guru yang inspiratif. Jadi pakaiannya pun sudah menunjukkan, wah ini guru yang inspiratif. Kemudian penggunaan bahasa dan intonasi suara cukup, kelancaran dan dalam mempresentasikan, kemudian teknik presentasinya seperti apa, optimalisasi penggunaan waktu. Jadi waktu yang disediakan itu digunakan sesuai dengan yang sudah ditentukan. Itu kaitannya dengan presentasi wawancara, saya tidak banyak mengulang. Alokasi waktu presentasi praktek terbaik dalam video saya juga mengulang. Pak Apri tadi sudah menyampaikan, kurang lebih pengenalan diri 2 menit, penyajian naskah termasuk tayangan video 15 menit, dan waktu untuk tanya jawab 13 menit. Jadi per peserta cukup 30 menit. Buat bobot penilaian praktek baik yang berisi video dan naskah 40%, kemudian presentasi paparannya itu 60%. Mengapa kok bobot presentasi paparan 60%? Ya, karena baik praktek baik video dan naskah ini kan Bapak Ibu lihat, ya, Bapak Ibu lihat melibatkan mungkin banyak orang, ya, dalam membuat video, membuat naskah. Memang diharapkan Bapak Ibu sendiri yang buat, tapi bisa terjadi yang membuat itu banyak melibatkan beberapa orang, ya. Lalu Bapak Ibu diuji dalam presentasi paparan ini, bahwa ini sungguh-sungguh karya Bapak Ibu atau buatan dari orang lain, atau juga pernah digunakan untuk lomba dari teman atau orang lain yang dekat dengan Bapak Ibu. Maka ketahuan di dalam presentasi paparan ini. Sekali lagi Bapak Ibu, dalam presentasi paparan ini Bapak Ibu harus menunjukkan bahwa Bapak Ibu memang sungguh-sungguh sebagai guru yang inspiratif. Nah, guru inspiratif kok wajahnya wajah ngantuk. Guru inspiratif kok nggak bisa senyum. Guru inspiratif kok orangnya kok lemah gemulai seperti malas-malasan. Nah, itu tidak inspiratif. Nah, kalau guru inspiratif itu, ya, kalau perkara virtual ini nggak kelihatan, tapi pada waktu presentasi Bapak Ibu kelihatan bahwa ini memang sungguh-sungguh guru inspiratif. Baru jalannya saja sudah inspiratif. Baru ngomongnya saja inspiratif. Nah, moga-moga apa yang saya sampaikan ini juga menginspirasi Bapak Ibu, paling tidak membakar Bapak Ibu. Ya. Saya kadang-kadang gemes dengan guru SLB dan kepala sekolah SLB. Ya, harus percaya diri Bapak Ibu, ya. Bapak Ibu itu orang-orang hebat, banyak kekhususan, banyak keunikan-keunikan yang Bapak Ibu kadang-kadang kurang percaya diri. Maka Bapak Ibu yang percaya diri nanti pada waktu presentasi paparan yang Bapak Ibu buat, ya. Penentuan finalis, Pak Apri juga tadi sudah menyampaikan, finalis ditentukan berdasarkan pada ranking, ya, 20 nilai tertinggi video dan karya serta presentasi dan wawancara tadi, ya. Kemudian dari presentasi dan wawancara diambil pemenang 5 besar, menentukan pemenang berdasarkan nilai karya, video dan naskah dan presentasi dan wawancara tadi. Ya, di hadiahnya apa? Tadi Pak Pri sudah menyampaikan, saya tidak menyampaikan. Tentu yang terakhir adalah apresiasi, ya. Peserta pemberian apresiasi guru inspiratif akan diberikan reward dari pemerintah. Apa hadiahnya? Tadi Pak Pri sudah menyebutkan, tentu lalu juga hadiah-hadiah menarik yang lain, tapi sebetulnya orang yang inspiratif itu bukan karena masalah hadiahnya itu. Guru yang inspiratif itu lebih pada sebetulnya pengalamannya untuk berbagi, ya. Kemudian sukacitanya, kerelaannya untuk berbagi pengalaman baik
untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, khususnya dalam konteks sekolah luar biasa, kepala sekolah luar biasa, dan juga ya pada sekolah luar biasa, kepada para kepala sekolah SLB maupun juga GPK di sekolah-sekolah penyelenggara pendidikan inklusi. Tim juri, Bapak Ibu, terakhir, tim juri adalah, ya usah khawatir, tim juri memiliki latar belakang akademisi bidang pendidikan khusus dan keilmuan yang relevan. Jadi dipilihkan orang-orang yang mempunyai latar belakang pendidikan khusus. Kemudian yang kedua, memiliki keahlian bidang pendidikan khusus yang berkaitan dengan pelaksanaan pembelajaran di SLB atau juga di sekolah penyelenggara pendidikan inklusi. Dia juga memiliki pengalaman dalam melakukan penjurian pada ajang kompetensi sejenis. Jadi, paling tidak pernah menjadi juri pada penjurian ajang kompetensi yang sejenis, lalu tentu menandatangani fakta integritas. Tim penilai itu ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan yang terdiri dari para unsur tadi akademisi, juga para praktisi pendidikan, para birokrasi yang berpengalaman dalam bidang pendidikan khusus. Bapak Ibu yang saya hormati, baik yang guru SLB, GPK di sekolah-sekolah penyelenggara pendidikan inklusi maupun para kepala sekolah SLB yang saya hormati, kami sangat menunggu respon Bapak Ibu, ya, bukan soal menang kalahnya, dapat hadiah atau tidak, bukan itu, tapi pengalaman-pengalaman yang terbaik ini sungguh dapat memupuk Bapak Ibu sebagai seorang pendidik yang hebat di sekolah luar biasa atau sekolah khusus maupun di sekolah penyelenggara pendidikan inklusi maupun juga sebagai kepala sekolah SLB dimanapun berada. Mari Bapak Ibu, itu adalah orang-orang khusus. Saya katakan tadi, kalau dokter pun juga dokter spesialis. Banyak kekayaan-kekayaan yang bisa digali dari Bapak Ibu, yang bisa ditularkan kepada para guru pada sekolah yang lain. Kesempatan dibuka bagi Bapak Ibu. Menunggu apa lagi? Maka Bapak Ibu mulai sekarang serius untuk mengikuti apa yang ditawarkan dari kementerian ini dengan baik. Sekian, terima kasih. Saya kembalikan kepada Bapak Yono. Baik, terima kasih Pak Bambang yang sudah memperkenalkan materinya tadi, melengkapi dari materi dari Pak Apri. Hanya saja ini mengenai SLB. Untuk masuk ke sesi selanjutnya itu tanya jawab. Saya juga sedikit menjelaskan tadi sudah di-share di kolom chat. Itu link untuk pendaftaran. Jadi untuk acara apresiasi ini ada 18 kategori sesuai dengan surat edaran dari Dirjen GTK. Itu untuk PAUD ada, Dikdes ada, dan juga untuk Dikmen ini SMA SMK SLB yang bisa diikuti. Untuk tautan yang Dikmen Diksus itu tinggal diklik saja, nanti kemudian di situ muncul semua informasi yang sudah dijelaskan juga oleh narasumber-narasumber yang tadi, itu mulai dari tata caranya, kemudian dokumen-dokumen apa saja yang diperlukan, bisa diunduh di situ, kemudian mekanismenya juga, dan juga persyaratan-persyaratannya. Jangan lupa ya Bapak Ibu yang masih ada di Zoom dan juga yang di YouTube untuk mengisi presensi dan juga share juga nanti ini, karena untuk di YouTube, jadi Bapak Ibu setelah selesai ini bisa menonton lagi, menonton ulang video ini di YouTube. Jadi jangan khawatir jika tertinggal atau tadi telat masuk ya Bapak Ibu ya, bisa menonton kembali siarannya di YouTube. Ini sudah banyak pertanyaan yang masuk ya Pak Bambang dan juga Pak Apri. Mungkin saya baca dulu satu persatu pertanyaannya. Yang pertama, ini pertanyaan yang banyak ditanyakan oleh penanya di sini, apakah apresiasi ini untuk guru PNS saja, karena banyak guru swasta yang berada di pelosok yang inovatif. Jadi apa boleh dari honorer juga atau khusus PNS? Mungkin bisa dijawab oleh Pak Apri. Gimana Pak Apri? Silakan Pak. Oke, terima kasih Mas Yono.
Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Ini dari siapa Pak yang tanya Pak? Banyak ya? Halo? Ada beberapa penanya. Oh, berapa penanya? Oke, Iya. Bapak Ibu semuanya, karena ini hari guru itu ya untuk semuanya guru Bapak Ibu. Jadi ini tidak hanya untuk guru PNS Bapak Ibu, jadi Bapak Ibu guru swasta, guru honorer dan sebagainya, silahkan boleh mendaftar Bapak Ibu. Yang honorer juga boleh untuk mendaftar kegiatan. Kadang guru-guru baru itu malah kadang ide-idenya banyak, ini bisa dimanfaatkan untuk bisa mendaftar ini. Jadi boleh negeri, boleh swasta, boleh honorer, boleh tidak. Jadi Pak Yono yang kami baik, terima kasih Pak Apri untuk jawabannya. Jadi silakan Bapak Ibu guru semuanya boleh mendaftar, mau yang di sekolah negeri, sekolah swasta, yang sudah PNS maupun yang masih honorer boleh. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya ini dari anonimus nih Pak. Jadi beliau menyamarkan pertanyaannya. Jadi pertanyaannya, apakah untuk video PTM terbatas ini materinya bebas atau harus materi literasi atau numerasi? Bagaimana Pak Apri, Pak Bambang, silakan. Oke, terima kasih. Materinya beda ya. Ini bukan materi literasi atau numerasi. Kalau materi literasi numerasi itu kelihatannya ada juga yang menyelenggarakan lomba untuk itu, untuk literasi numerasi. Tapi materi video ini lebih ke PTMT Bapak Ibu, pembelajaran tatap muka terbatas dalam rangka mengurangi learning loss atau mengatasi learning loss. Fokusnya di PTMT Bapak Ibu ya, PTMT. Jadi best practice Bapak Ibu kaitannya dengan PTMT dan kaitannya dengan learning loss di situ. Nah, mungkin ada sangkut pautannya dengan literasi atau numerasi mungkin juga ada, tapi arahnya ke PTMT ya. Nah, memang saya lihat memang ada lomba juga serupa yang tentang literasi numerasi Bapak Ibu, tetapi yang ini agak beda, tetapi ini fokusnya adalah pembelajaran tatap muka terbatas dalam rangka mengatasi learning loss. Di sana itu, poinnya di sana Bapak Ibu semuanya, materinya. Oke, itu Pak Yono. Baik, ada dari Pak Bambang ada tambahan mungkin Pak? Saya menambah, seperti yang disampaikan oleh Pak Apri, saya mau menekankan kaitannya dengan guru SLB dan juga GPK, begitu. Ya, jadi fokusnya ke PTMT, ya, tapi isinya itu bisa berbagai macam aspek. Ya. Bisa kaitannya dengan praktek baik pembelajaran program khusus pada waktu melaksanakan pembelajaran program khusus di SLB, misalnya seperti itu. Atau juga bisa dikatakan PTMK yang isinya proses pembelajaran pada waktu kegiatan membaca, ya, kegiatan membaca menggunakan pendekatan MMR, ya, metode maternal reflektif. Jadi isinya itu berbagai macam aspek atau kategori atau mata pelajaran, tapi yang dilihat adalah soal mengenai PTMT-nya, bagaimana para guru mengendalikan pembelajaran di masa pandemi ini. Kemudian kalau kepala sekolah juga bagaimana kepala sekolah mengendalikan unit sekolahnya di masa pandemi ini. Jadi fokusnya ke PTMT meskipun isinya juga berbagai macam mata pelajaran atau program kekhususan. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Bambang untuk tambahan penjelasannya. Ini selanjutnya ada pertanyaan, mungkin Pak Bambang ini bisa menjawab, dari Ibu Yani Pinta. Sekolah saya bukan sekolah inklusi, saya bukan GPK, 10% adalah PDBK. Saya mendaftar media PDBK-nya di guru Dikmen atau di SLB. Bagaimana Pak Bambang? Terima kasih. Tadi sudah saya sampaikan ada kesempatan bagi para guru yang mungkin bukan GPK ya, guru pembimbing khusus, tapi menangani peserta didik berkebutuhan khusus di sekolah reguler, gitu ya. Ada kesempatan untuk ibu atau bapak yang menjalankan tugas seperti itu, lalu daftarkan kemana? Mendaftarkannya adalah ke Diksus, ya. Mendaftarkannya ke Diksus dalam kategori Diksus,
bukan Dikmen yang SMA SMK, tapi Diksus ya. Diksus kalau kaitannya dengan inklusi tadi SBPI mulai dari SD, SMP, SMA, SMK. Itu Pak Apri, terima kasih. Baik, Pak Bambang, terima kasih untuk penjelasannya. Ini ada pertanyaan selanjutnya dari anonimus lagi nih, mungkin untuk Pak Apri. Maaf, saya dari SMK, tetapi bukan guru produktif, tidak punya produk benda yang dihasilkan. Bagaimana Pak? Sementara kriteria untuk SMA dan SMK beda. Mohon penjelasannya. Oke, terima kasih Pak Yono. Ini untuk guru SMK tadi bisa guru mata pelajaran, ya mata pelajaran produktif, bukan produktif boleh. Jadi guru yang umum pun kita akomodasi Bapak Ibu. Jadi tidak khusus untuk guru yang produktif saja untuk yang SMK. Guru-guru yang umum misalnya guru matematika, guru bahasa Indonesia itu juga boleh. Jadi guru misalkan guru bahasa atau matematika yang di SMK itu juga boleh ikut Bapak Ibu. Jadi prinsipnya semua guru boleh mengikuti ini. Nah, cuma karena Bapak Ibu ini mungkin di SMK ya nanti milih yang SMK. Ya, cuma nanti mungkin materi yang disajikan materi-materi yang umum, tidak yang produktif misalnya. Boleh Pak Yono, boleh mendaftar. Ya, baik, terima kasih Pak Apri untuk penjelasannya. Ini masih banyak yang masuk pertanyaannya, mungkin ini pertanyaan terakhir ya, karena ini juga waktunya sudah pukul 12.21 di waktu Indonesia bagian Barat. Sudah waktunya break azan zuhur dan juga makan siang ya Bapak Ibu. Ini pertanyaan terakhir dari anonimus lagi nih Pak, mungkin bisa dijawab oleh Pak Apri dan juga Pak Bambang. Untuk video yang dibuat saya belum paham, video tentang proses mengajarnya ataukah langkah-langkah best practice-nya ya? Bagaimana ini Pak Apri, Pak Bambang? Terima kasih Pak Yono. Jadi video ini macam-macam ya. Yang intinya di situ menampilkan best practice Bapak Ibu kaitannya dengan PTMT dalam rangka mengatasi learning loss. Tadi kalau di materi tadi, di penyajian materi tentang alur di video, nanti Bapak Ibu bisa lihat di sana ya. Nah di video itu bisa juga misalkan menampilkan proses juga bisa Bapak Ibu menampilkan proses pembelajaran di kelas yang itu bisa sebagai inspirasi juga boleh. Atau Bapak Ibu menampilkan tentang tadi kalau ingin menampilkan tentang best practice-nya yang dilakukan, langkah-langkahnya juga boleh. Jadi semuanya boleh dilakukan. Yang penting di situ menggambarkan apa yang Bapak Ibu lakukan kaitannya dengan PTMT dan learning loss. Kalau di alur tadi ya yang saya sampaikan kan ada mungkin paling enggak ada 4 poin ya. Mungkin di awal mengenalkan diri seperti apa Bapak Ibu yang siapa, Bapak Ibu siapa ya, melakukan apa, seperti apa ya, ngajar apa misalkan, terus menjelaskan tentang isi yang dari video itu seperti apa. Terus mungkin ada kegiatan tentang praktek kaitannya dengan PTMT itu yang Bapak Ibu lakukan kayak apa. Terus yang terakhir adalah tindak lanjut. Nah itu 4 poin inti yang harus ada di video karena poin-poin itu nanti yang akan dinilai. Ya, dinilai. Kalau nanti tidak ada tindak lanjutnya nanti pengganti tidak lanjut ya bisa berkurang Bapak Ibu. Walaupun itu porsinya tidak begitu tinggi. Itu Pak Yono. Mungkin yang teman-teman yang yang raise hand bisa salah satu dikasih kesempatan satu aja Pak. Oh boleh ya. Salah satu kasihan itu udah lama dari tadi. Iya Pak, ini ada 26 yang raise hand nih. Dipilih yang teratas atau diacak itu ya. Boleh. Saya bukan memilih karakternya ya Pak. Ini jadi saya pilih secara acak. Mungkin dari ada ibu-ibu ini dari mana? Fitri Suhari Yanti. Coba saya ini. Halo Ibu. Bisa dengar suara saya Bu Fitri? Ya, bisa Pak. Ya, silakan Ibu. Ada yang ditanyakan Bu? Sebenarnya pertanyaannya sudah hampir sama dengan yang tadi sudah terjawab Pak. Jadi
masih ini videonya kayak kegiatan pembelajaran kita di kelas ataukah ini loh yang saya lakukan seperti itu Pak. Terus kemudian yang dimaksud PTMT ini gimana gitu? Karena terus terang di sekolah saya itu sama sekali belum diperbolehkan untuk masuk sekolah Pak. Jadi kami masih guru kunjung seperti itu Pak. Halo? Halo, Ya, ya. ya Bu. Iya, seperti itu cukup Pak. Ya. Apakah harus di sekolah ataukah yang dimaksud tatap muka terbatas itu apakah harus dilakukan di sekolah ataukah ketika kami melakukan kunjungan ke rumah itu juga termasuk di dalamnya seperti itu. Ya. Terima kasih Pak. Terima Silakan kasih. Pak Bambang ditanggapi. Terima kasih Bu Fitri Suhari Rayanti. Rayanti. Ya, terima kasih pertanyaannya. Jadi boleh Bu, jadi tidak hanya yang dilakukan Bapak Ibu di dalam kelas, karena kan mungkin ada beberapa tempat tertentu levelnya masih tinggi ya, tapi kan pembelajaran harus tetap jalan. Yang ujung-ujungnya itu ke learning loss itu Bapak Ibu. Jadi bagaimana supaya pengurangan kompetensi dan sebagainya itu bisa teratasi. Misalkan Bu Fitri tadi melakukan kunjungan ke rumah-rumah siswa, itu boleh Bu, boleh diangkat di situ. Kalau itu sebagai inspirasinya boleh Bu, bisa juga Bu. Ya, mungkin Pak Bambang bisa nambahin. Iya, kalau ini Pak mau nanya juga sekali lihat tadi juga ada pertanyaan. Jadi kalau video itu bentuknya kumpulan foto-foto gitu Pak, gimana Pak? Ya, kumpulan foto-foto itu kurang begitu menggambarkan, kurang begitu meyakinkan. Coba Bapak Ibu buat, ya bisa juga Bapak Ibu, tetapi mungkin nanti penilaiannya tidak bisa maksimal ya Bapak Ibu. Kalau hanya foto-foto yang dibuat bergerak gitu ya, itu kurang begitu maksimal untuk kita nilai. Kalau bisa ya memang video, Bapak Ibu bisa menunjukkan ini menang saya melakukan apa, seperti apa, ya terus bisa menunjukkan sedikit proses di kelasnya juga bisa, terus mungkin bisa menunjukkan proses di luar kelasnya juga bisa, atau proses luringnya kayak apa, daringnya kayak apa, itu bisa. Tetapi kalau hanya sekedar foto ya bisa juga, tetapi memang nanti penilaiannya agak tidak sebagus kalau itu dalam bentuk format video. Itu Pak. Baik. Dari Pak Bambang ada tambahan mungkin Pak? Silakan Pak. Saya menambahkan menegaskan kaitannya dengan karakter video. Jadi perlu dicatat Bapak Ibu, video di sini bukan video pembelajaran, Jadi video pembelajaran untuk mengajar matematika itu seperti ini, untuk mengajar program kekhususan PKPB seperti itu, bukan itu. Tapi isi video itu adalah apa yang dilakukan oleh Bapak Ibu yang sebetulnya bisa ditulis pakai naskah ya, atau makalah begitu, sekarang ini divideokan. Apa yang telah dilakukan Bapak Ibu itu divideokan dengan baik. Ya, maka bisa juga tadi pelaksanaannya itu dengan guru keliling. Tapi pada waktu guru guling lagi ya divideokan begitu. Lalu pada waktu pembelajaran 1-2 ada di sekolah itu divideokan begitu. Jadi yang dilihat itu adalah kaitannya dengan apa tuh yang dibuat guru, apa tuh yang dilakukan guru, bukan membuat media pembelajaran menggunakan video. Ini jangan sampai terpeleset ke situ Bapak Ibu. Jadi tanya, saya khawatir nanti terpelesetnya Bapak Ibu itu ke video pembelajaran untuk mengajar mata pelajaran tersebut. Bukan itu. Tetapi gampangannya ya, apa yang dilakukan oleh Bapak Ibu selama ini itu diceritakan Bapak Ibu lewat video. Ya mungkin 1-2 tadi ada foto-foto ya bisa, tapi jangan semuanya pakai foto. Ada videonya juga untuk mendukung bahwa ini memang perbuatan yang nyata, kisah nyata, ya, realita yang Bapak Ibu lakukan saat seperti ini sehingga guru menginspirasi. Mungkin ini memperjelas, jadi sekali lagi bukan membuat video media pembelajaran, tapi
menceritakan Bapak Ibu sendiri kaitannya dengan pengalaman baik yang Ibu lakukan selama PDMT ini. Itu. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Bambang dan juga Pak Apri yang sudah menjawab beberapa pertanyaan tadi. Mungkin untuk saat ini, untuk Pak Bambang dan juga Pak Apri, silakan untuk memberikan pernyataan penutup, closing statement, memberikan semangat kepada Bapak Ibu guru dan juga kepala sekolah untuk mendaftar di lomba apresiasi ini. Silakan Pak Apri dulu mungkin Pak. Terima kasih Mas Yono. Bapak Ibu semuanya tadi sudah banyak disampaikan oleh saya, oleh Pak Bambang dan yang lainnya, dan pertanyaan juga beberapa sudah dijawab tadi ya. Intinya gini Bapak Ibu, semangat ya, tadi semangat Bapak Ibu untuk mencoba, silahkan dalam waktu 1 minggu ini untuk mencoba menggambarkan, menceritakan Bapak Ibu yang lakukan itu tapi dalam format video, intinya itu ya, dalam format video ya, yang sehingga bisa menginspirasi orang lain. Nah, itu yang akan kita nilai. Jadi kalau sangat menginspirasi, nilainya akan bagus Bapak Ibu. Nah, itu saja. Jadi mungkin saya akan tutup dengan sedikit pantun Bapak Ibu, mohon izin, tas baru, sepatu baru untuk sambut hari baru. Bapak Ibu, Bapak Guru, Ibu Guru, terima kasih atas segala ilmu. Itu saja sedikit yang saya sampaikan. Terima kasih. Jalan-jalan ke Samarinda, pulangnya membeli pepaya. Hai guruku ku cinta, kau adalah pahlawan tanpa tanda jasa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk Pak Bambang, silakan Pak. Bapak Ibu guru yang saya cintai, yang saya kasih dan saya hormati, ya, guru inspiratif, temanya guru inspiratif, dalam rangka guru inspiratif. Guru inspiratif, kadang-kadang tidak usah berkata-kata, tidak usah menampilkan sesuatu, tapi tindakan-tindakannya pun sudah menginspirasi orang lain. Kegayaan, antusiasmenya, ya, kemudian keseriusannya, kadang-kadang tanpa kata-kata, tanpa kata-kata, tanpa pertunjukan-pertunjukan yang spektakuler, tapi hadirnya Bapak Ibu ini sudah menginspirasi banyak orang, terutama para peserta didik, teman-teman guru, dan orang-orang yang kita layani. Maka Bapak Ibu, kaitannya dengan lomba guru inspiratif ini, hadirlah dengan menunjukkan Bapak Ibu mau berpartisipasi untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dengan berbagi pengalaman yang Bapak Ibu alami. Jangan berpikir dulu, wah aku kalah. Ini bukan soal kalah dan menang. Tapi kembali lagi, Ibu Bapak sebagai guru yang hadir itu sudah menginspirasi. Ya. Maka Bapak Ibu, kami akan menunggu Bapak Ibu untuk segera mendaftar dan merespon dengan baik. Terima kasih dan sukses untuk Bapak Ibu. Baik, terima kasih Pak Bambang. Dari ini masih ada Ibu Reni. Mungkin dari Ibu Reni ada yang ingin disampaikan sebagai pernyataan penutup, Bu, memberikan semangat. Baik, Mas Yono. Ya. Terima kasih Pak Bambang, Pak Apri. Sekali lagi, Bapak Ibu, setelah disampaikan oleh para narasumber, yang penting bukan kalah menang, tapi Bapak Ibu mampu menciptakan atau membuat karya-karyanya yang nantinya juga berguna bagi anak didik Bapak Ibu dan sekaligus juga keluarga Bapak Ibu. Semoga Bapak Ibu semua yakin akan mampu menyiapkan atau membuat karya-karya video ini. Terima kasih, apresiasi yang luar biasa yang sudah bisa mengikuti sosialisasi ini. Kita akan silakan jangan sungkan untuk bertanya, boleh ya kalau ada kendala-kendala. Nanti tim kami akan siap membantu Bapak Ibu. Apresiasi sekali lagi, sukses untuk kita semua. Terima kasih. Silakan Mas Yono. Baik, terima kasih Bu Reni untuk penutupnya. Jadi Bapak Ibu sekalian silakan mendaftar, sekarang sudah bisa dibuka.
Dan untuk jenjang Dikdas juga sudah dibuka. Untuk yang PAUD memang belum dibuka saat ini, ditunggu saja. Dari saya, mohon maaf juga apabila banyak kekurangan dalam rangkaian dari sosialisasi ini. Tetap jaga kesehatan, tetap jaga protokol juga, 3M, dan sampai jumpa di webinar acara kami selanjutnya. Terima kasih kepada Pak Apri, Pak Bambang sebagai narasumber, Ibu Dr. Eni Yunus MS sebagai koordinator Pemja, dan juga Bapak Ibu semua yang sudah menonton sampai saat ini. Kami ucapkan terima kasih. Baik, kami tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Juga Bapak Ibu, makasih Pak Apri. Enggak foto bersama Mas peserta? Oh boleh. Tapi ini Pak modelnya ini Oh gitu, webinar. Oh, iya, jadi. Makasih. Ya. Iya Pak, makasih Pak. Mohon izin live ya. Iya Pak, makasih Pak. Makasih semuanya, Pak Bambang, Pak Yono, Bu Reni, Bu Vera, Pak Murah, Ya, Pak Sinta, Bu Fitri. Terima kasih. Sama-sama Bu. Ya. Recording stop.